Selamat datang di aplikasi SIPJ, Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Cirebon. Pada sosialisasi aplikasi ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Belly ST MM, selaku Kepala Subbidang Data dan Informasi pada bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan inovasi daerah Kabupaten Cirebon. Kami dari Bapenda mencoba mensosialisasikan tentang aplikasi SIPJ. SIPJ ini kita ambil namanya yang sangat-sangat familiar di Kabupaten Cirebon. Intinya sih Sistem Informasi Pajak Daerah. Mohon izin sebelumnya harusnya hari ini tapi jangan sekali karena ini memang propernya beliau proyek perubahan tingkat P3 bukan karena hari ini memang ada rapat terkait perubahan undang-undang pajak daerah yang menjadi jadi beliau tidak bisa hadir. Bapak Ibu sekalian seperti kita ketahui konsekuensi dari otonomi daerah adalah masing-masing pemerintah daerah harus memiliki kebebasan fiskal atau artinya bisa menentukan kebijakan keuangan sendiri, kemandirian fiskal. Kalau kita lihat korporasi dari PAD kita, PAD itu terdiri dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan daerah lainnya itu tergantung PAD. Oleh karena itu kami selaku Bapenda bagaimana cara untuk menghitung proyeksi penerimaan di tahun depan atau tahun berikutnya, kita belum memiliki data yang akurat. Oleh karena itu, kami Bapenda harus melakukan pendataan langsung ke lapangan, melihat potensi-potensi pajak daerah. Artinya potensi pajak daerah adalah mereka yang sudah menjadi wajib pajak daerah, mereka yang belum menjadi wajib pajak daerah, ataupun mereka yang memang sudah tidak beroperasi. Nah, dasar hukumnya ini Undang-Undang Pajak Undang-Undang 28 tahun 2009, kemudian Perda Nomor 9 tahun 2019, kemudian kami juga sudah menyiapkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2019 tentang sistem pajak daerah. Kemudian maksud tujuan dari aplikasi ini adalah yang pertama meningkatkan penerimaan pajak dari efektivitas kita menyusun potensi pajak. Kemudian meningkatkan kinerja organisasi karena memang aplikasi ini digunakan untuk para petugas pajak, bukan untuk wajib pajak, artinya dipakai untuk internal sendiri. Kemudian tujuannya adalah tadi penetapan target pajak harus sesuai dengan database, data potensi pajak yang bisa kita update. Perlu diketahui kami sudah melakukan proses pelaporan pajak daerah secara online terhitung tahun 2017. Tapi kami lihat data-data yang kita tarik dari aplikasi sebelumnya itu berbanding gap-nya terlalu tinggi. Artinya kita lihat data, kita memiliki data misalkan untuk hotel, kita memiliki hampir kurang lebih sekitar 98. Kalau kita cek yang saat ini yang masih aktif melakukan pelaporan dan membayar itu hanya kurang lebih 27. Artinya data-data yang tidak melakukan pelaporan ini harus kita perlu hubungi lapangan supaya kita mengetahui bahwa apakah WP tersebut masih kategori aktif, tutup sementara atau bagaimana. Kemudian next, aplikasi ini namanya SIPJ. Bapak Ibu sekalian bisa diunduh. Cuma memang untuk user dan paspor harus minta ke kami. Karena memang ini aplikasi digunakan hanya untuk petugas pajak. Ini penampakannya, terus kemudian tampilan aplikasinya Mas seperti ini. Kita ada 11 jenis pajak. Untuk
saat ini yang kita bisa gunakan hanya 4 jenis: Hore, Hipa, hotel, restoran, hiburan, dan pariwisata. Untuk pengembangan insya Allah di akhir tahun ini kita akan kembangkan sisa-sisanya. Nah ini jadi di aplikasi pelaporan pajak daerah kita juga sedang mengumpulkan data-data penanggung jawab, kemudian izin usahanya, informasi perusahaan, objek pajaknya, kemudian temuan di lapangan seperti apa, produk dan fasilitas-fasilitas untuk nilai semua lapangan. Ini contoh lapangan izin usaha seperti ini, kemudian status-status seperti ini, nah lapangan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nomor 11 sama di capture nomor 11. Nah, ini contoh, artinya kita harus melakukan pendataan ini langsung di lokasi. Karena memang di aplikasi ini kita sudah terapkan titik koordinat. Artinya pendataan ini tidak bisa dilakukan di dalam kantor. Karena kalau dilakukan dalam kantor, titik koordinatnya di kantor. Jadi harus dilakukan di lokasi. Serta kami juga harus mengetahui berapa sih potensi yang mereka miliki. Contoh, jenis-jenis kamar misalkan. Kalau khususnya kamar manis, mereka memiliki nama yang berbeda-beda seperti Modani, terus kemudian ada apa lagi? Hasil-hasilnya yang telah kita input dengan base Android ini akan muncul nanti di web, base web. Nah, inilah hasil-hasil pendataan yang kita lakukan dengan kita mengikut seluruh isian-isian yang sudah ada di Android tadi. Kemudian hasil ini secara tidak langsung itu langsung akan menganalisa berapa sih potensi yang dimiliki oleh hotel A, B, C, dan sampai Z. Nah, dari hasil ini kita coba memperhitungkan ternyata selama 1 tahun kalau semua hotel itu sungguh 30 hari dan 1 tahun, potensi pajak yang kita bisa terima kurang lebih itu 21 miliar. Selama 1 bulan, 21 miliar. Dari 21 miliar, ternyata pajaknya itu hanya sebesar 2 miliar. Artinya begini, 1 bulan 2 miliar dikali 12, 24 miliar. Itu potensi pajak kita selama 1 tahun. Kalau kita melihat dari dampak pandemi saat ini, hotel-hotel itu rata-rata, khususnya di bulan Juli dan Agustus, karena dampak PPKM, itu kalau kita lihat maksimum hanya 5-8%. Artinya kita bisa melihat kalau mereka menyiapkan penyetoran berapa, kita bisa menghitung. Coba kita lihat 21 miliar ini berapa mereka yang setorkan. Nah, saat ini setelah Agustus ini sudah mulai merangkak naik, rata-rata per bulan di kisaran 500, 600. Dulu 2019 itu pernah terjadi sampai di Desember 2019 itu pernah sampai potensi pajaknya yang disetorkan 1 miliar. Artinya hotel-hotel itu full book bisa sampai 50%. Jadi dengan data ini kita cukup bisa menyimpulkan bahwa kita bisa melihat dengan potensi yang mereka miliki. Kita juga kemudian ada juga kegiatan namanya uji potensi. Kita tahu pasang teman-teman kita di lapangan ditungguin selama 30 hari atau kita random 15 hari, kita ambil data-data terendahnya, akan kita sesuaikan apakah potensi yang mereka bayarkan sesuai dengan data hasil. Dan ini juga kita sudah berkoordinasi dengan KPP Pratama, karena memang kita sudah melakukan kerja sama. Kedepan juga kita akan melakukan terus pengembangan, khususnya di akhir tahun ini kita coba nanti akan isi 7 jenis lainnya dari 11 kita baru 40. Ini yang paling mudah saat ini yang kita hitung adalah hotel, karena faktor-faktor pengennya mungkin Bapak Ibu sekalian ini yang bisa kita sampaikan sedikit terkait aplikasi SIPJ. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum.